Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Yusra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas proyek kami yang bertemakan mengapa hukuman mati untuk koruptor sulit diterapkan di Indonesia. Daftar isinya: pertama, nama anggota; kedua, pengertian korupsi; tiga, penyebab korupsi; empat, contoh dasar kasus korupsi; 5, kasus korupsi terbaru; 6, penyebab hukuman mati sulit diterapkan bagi koruptor di Indonesia; 7, kesimpulan. Anggota kelompok kami: Ahmad Ferdiansyah, Danis Yusra, saya sendiri, Bino Prasetya Ramadan, Adrian Saputra. Pengertian korupsi. Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti suka memakai sesuatu yang dipercayakan kepadanya dapat disogok atau memanfaatkan kekuasaan orang lain untuk kepentingan pribadi. Menurut Kevlar, korupsi adalah suatu penyalahgunaan jabatan atau peran publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat umum. Untuk penyebab korupsi akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Wino Prasetya Ramadan. Saya Wino Prasetya Ramadan ingin menjelaskan tentang penyebab korupsi. Masalah pertama, kurangnya integritas dan moralitas. Individu yang tidak memiliki etika dan moral yang kuat cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Masalah kedua, sistem pengawasan yang lemah ketika mekanisme kontrol dan penegakan hukum tidak efektif. Korupsi lebih mudah terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Contoh dasar kasus korupsi: mengambil uang kembalian saat disuruh orang tua belanja. Contoh lain dalam situasi lalu lintas adalah ketika seseorang melanggar marka jalan, melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melawan arah atau menggunakan jalur sepeda dan penjalan kaki, mencuri fasilitas publik. Selanjutnya saya Adrian Saputra akan menerangkan sedikit tentang kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi, yakni mega korupsi PT Timah Tbk sebesar 271 triliun. Pernyataan Kejaksaan Agung atau Kejagung baru-baru ini sangat mengejutkan terkait kerugian negara yang disebabkan oleh mega korupsi tambang PT Timah Tbk atau TINS sebesar 271 triliun. Bagaimana tidak, uang sebesar itu tidaklah jumlah yang kecil. Banyak masyarakat bertanya-tanya apakah uang 271 triliun rupiah dapat digunakan untuk tujuan apapun. Salah satunya terjadi pada 1 April 2024, seperti yang terjadi baru-baru ini. Secara resmi, pemilik ajang balap Formula One Liberty Media membeli 86% saham Dorma, pemilik ajang balap MotoGP senilai 4,2 miliar euro atau 72 triliun rupiah. Kasus ini menjadi sangat populer dan tersebar luas karena sisa 200 triliun masih ada. Banyak komunitas menuntut hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Masyarakat juga meminta hukuman mati bagi para koruptor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Ferdiansyah ingin menjelaskan penyebab hukuman mati sulit diterapkan bagi koruptor di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia, hukuman mati tidak pernah diterapkan meskipun banyak masyarakat yang memintanya. Mengapa ini terjadi? Penulis mengatakan bahwa 99,98% orang Indonesia pernah melakukan tindakan korupsi. Dan hampir sebagian besar menjadikan kebiasaannya. Alasan apa yang mendorong penulis untuk percaya bahwa 99% orang Indonesia pernah melakukan tindakan korupsi? Mari kita mulai dengan hal yang paling dasar. Ketika kita masih kecil, orang tua kita minta dibelikan sesuatu di warung dan kita masih menerima kembalian. Meskipun terlihat sederhana, tindakan seperti itu dapat dianggap korup. Contoh lain dalam situasi lalu lintas adalah ketika seorang melanggar marka jalan, melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melawan arah, atau menggunakan jalur sepeda dan pejalan kaki. Orang-orang ini sering melakukan hal-hal seperti itu, tapi masyarakat tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan korup. Tindakan korup juga termasuk tindakan lain seperti mencuri fasilitas publik. Gerald Vincent, kreator konten, menyatakan pantesan banyak wakil rakyat yang korupsi yang diwakilkannya saja rakyat yang seperti ini.
Sebenarnya satu-satunya hal yang membedakan kita dengan para pejabat yang melakukan korupsi adalah seberapa besar tingkat korupsinya. Indonesia mungkin kehilangan jika pelaku koruptor benar-benar dihukum mati. Lebih dari 50% dari populasinya saat ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, korup sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia. Masyarakat ada yang berpikir bahwa penulis jelas mendukung koruptor. Bukan seperti itu. Penulis hanya menjelaskan keadaan saat ini. Penulis sering mendengar netizen mengatakan polisi ngapain capek-capek ngurusin para pelanggar peraturan di jalan, mending ngurusin tuh masih yang banyak korupsi. Selain itu, penulis pernah mendengar langsung seorang warga yang mengatakan pejabat juga boleh korupsi, masa kita enggak? Penulis terkejut dengan ide seperti ini. Ini berarti bahwa hanya karena kita dizolimi oleh orang lain, kita tidak boleh menzolimi orang lain juga. Meskipun perbuatan buruk tidak dapat ditiru dan dibagikan, perbuatan baik kita jangan kita balas dengan melakukan perbuatan buruk juga. Perbuatan buruk hanya merusak kita tidak boleh ikut-ikutan hanya karena orang lain juga begitu. Jika banyak yang orang melakukan perbuatan buruk secara bersamaan. Kesimpulannya adalah penulis berpendapat bahwa kesadaran diri adalah cara paling sederhana untuk menghentikan korupsi. Mungkin pada awalnya kita akan merasa terisolasi, tetapi yakinlah bahwa suatu hari nanti kita merasakan bahwa kita mirip dengan kebanyakan orang. Ketika lebih banyak orang menjadi lebih sadar diri, hal itu juga akan mempengaruhi mereka yang menjadikan korupsi sebagai kebiasaan. Penulis percaya ini karena Indonesia adalah salah satu negara yang paling percaya kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa jika kita percaya kepadanya, kita harus tetap takut kepadanya karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan setiap tindakan kita akan dibalas suatu hari nanti. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.